Bab 1076, harimau betina ada di sini. Wajahnya berkedut keras. Ouyang Lingtian menyentakkan kepalanya ke arah Ouyang Changqing yang tersenyum. Apa itu tadi? Hahaha ayah. Santai saja sekarang. Anda tidak dapat menyalahkan kami karena mereka lebih kuat dari kami dan semuanya berakhir terluka. Saudara Zuo baru-baru ini memberi kami pil dan baru setelah itu kami dapat bergerak lagi. Itulah satu-satunya alasan Anda melihat kami berdiri di hadapan Anda dan bukan di tanah. Sambil menggaruk kepalanya, Ouyang Changqing menjelaskan dengan malu-malu. Ouyang Lingtian menatapnya lama, lalu menoleh pada ketiga Raja Pedang. Apakah mereka yang menyakitimu? Raja Pedang yang hebat bisa melenyapkanmu dalam satu serangan. Apa gunanya menyiksa anak-anak? Salah, Ouyang Lingtian. Kita punya harga diri dan belum melakukan hobi-hobi yang buruk. Kami tidak akan pernah melakukan itu pada beberapa anak. Baili Yuyun mengejek mereka sambil menunjuk ke arah mereka. Jika kamu benar-benar ingin tahu, tanyakan saja pada mereka. Ouyang Lingtian menatap putranya dengan pandangan ingin tahu. Ouyang Changqing bergumam sedikit dan tampak malu-malu. Ayah, kami telah bertemu dengan Pangeran Baili dan berakhir. Berakhir bagaimana? Ketiga pengguna pedang suci itu bertanya pada saat yang bersamaan. Anak-anak semua menunduk dan merasa malu. Hancur. Kamu sendiri yang menghancurkan 10 pangeran. Mereka langsung berteriak. Pahlawan keempat negeri memiliki penerus yang benar-benar cakap. Ouyang Changqing menghela nafas ketika para tetua mereka melontarkan senjatanya. Ayah, apa yang kamu katakan? Merekalah yang menghancurkan kita. Ketiganya tersentak. Hati mereka tenggelam dalam keputusasaan. Semua pangeran sangat tangguh. Terutama Baili Jingtian. Kakak Yelin dan aku harus bekerja sama. Namun kami tetap tidak bisa membuat dia menganggap kami serius. Dia menyeka lantai bersama kami dengan mudah. Yang lainnya juga ditumbangkan oleh 9 pangeran. Dalam satu serangan sementara kami bahkan tidak bisa menyentuh mereka. Ayah, bagaimana cara orang-orang aneh Baili itu berlatih? Sepertinya mereka berada jauh di atas kita dari 4 negeri. Ouyang Changqing bertanya kepada para seniornya. Namun mereka membeku seperti patung. Dan Ouyang Lingtian terus mengoceh. Kerajaan-kerajaan bintang pedang tidak dapat dihentikan. Baili Yutian menghancurkan kami dalam satu serangan. Bahkan junior terkuat kami pun tidak mampu menandingi para pangeran. Ayah dan anak berakhir sebagai karung tinju. Yang terkuat di 4 negeri terhapus. Tanpa memandang usia. Kita mungkin melakukan lebih dari yang diharapkan dengan pengorbanan kita untuk memenangkan perang ini. Tapi lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Pedang tak terkalahkan mungkin mati. Tapi pedang tak terkalahkan baru akan muncul di area tengah. Ouyang Lingtian tenggelam dalam keputusasaan. Tidak dapat menemukan jalan keluar dari mimpi buruk yang mengerikan ini. Dua lainnya menghela nafas. Sword Star Empire kuat di setiap generasi. Menghancurkan setiap harapan terakhir di 4 negeri. Lalu apa gunanya bertarung? Biarpun kita entah bagaimana bisa menghentikan pedang tak terkalahkan generasi ini. Apa yang akan dilakukan anak-anak kita saat pedang tak terkalahkan generasi berikutnya muncul? Ketiganya menghela nafas lagi. Hahaha, Ouyang Lingtian, Murong Lai, orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kalian terkurung dalam pengasingan untuk melawan patriark sampai pada titik di mana kalian menjadi buta terhadap dunia luar yang selalu berubah. Baili Yuyun tertawa dengan sangat bangga. Nada merendahkannya sangat dalam. Kerajaan kami memiliki potensi dan kekuatan melebihi apa yang dapat ditawarkan oleh tanah Anda. Tidak hanya patriark dan 5 raja pedang yang dapat menghancurkanmu. Tetapi bahkan junior kami pun dapat menyapu bersih murid-murid terbaikmu. Karena kami adalah klan terkuat di dunia. Kami berada di atas Anda dalam segala hal. Obsesi Anda untuk menolak hanya akan menunda akhir hidup Anda dan memperpanjang rasa sakit Anda. Ouyang Lingtian, bagaimana akhir hidup putramu adalah buktinya. Anda dapat melawan kerajaan kami selama 1 dekade, abad, ribuan tahun. Namun masih belum memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Ketiganya berguncang.
Wajah mereka semakin tenggelam dan pedang suci terlepas dari genggaman mereka. Kepercayaan para ahli sejati ini hancur. Para raja pedang mencemooh lebih keras. Omong kosong. Ouyang Changqing belum pernah melihat ayahnya begitu sedih dan membentak dengan marah. Dia menghampiri Zuo Fan, membuatnya bingung, dan meneriaki raja pedang di atas. Klan terkuat apa? Itu hanyalah omong kosong belaka. Saya belum selesai berbicara. Kami memang kalah di tangan pangeranmu. Tapi ke-10 pangeranmu juga dengan mudah dihancurkan oleh saudara Zuo di sini. Raja pedang tersentak, menoleh ke arah Zuo Fan dan tampak muram. Saat ini, Ouyang Ling menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Ouyang Changqing mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah dia melakukannya. Saudara Zuo, kakak Zuo, adalah seorang jenius yang mampu mengguncang para dewa dan mengejutkan dunia. Apa yang bisa dilakukan pangeranmu? Kakak Zuo memusnahkan 9 dari mereka dalam sekejap. Kamu mengerti? Mereka bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Bahkan Baili Jingtian, yang terakhir, kehilangan lengannya dan melarikan diri seperti pengecut. Dan hanya dengan bantuan 2 raja pedang. Ouyang Changqing berkata, kami akhirnya dikalahkan oleh 10 pangeranmu. Namun itu cukup untuk menyatakan area pusat di atas kami. Lalu, karena kakak laki-laki Zuo menghancurkan pangeranmu dalam sekejap, meninggalkan 1 orang yang lumpuh, masih membuatmu lebih unggul. Menyebut diri Anda klan terbaik di dunia. Lalu Anda menganggap Zuo Fan untuk siapa? Biar ku beritahu padamu. Turunkan kudamu karena suatu hari klan Zuo akan mengambil alih. Kakak Zuo adalah pedang tak terkalahkan kedua. Bukan. Orang itu bukan apa-apa. Kakak Zuo akan menjadi lebih kuat. Ouyang Changqing melebarkan hidungnya ke arah Raja Pedang. Menggonggong terus-menerus seperti orang terhebat yang pernah ada. Sombong dan menjengkelkan. Dia berbicara tentang segalanya seolah itu adalah pencapaian besar. Zuo Fan terkekeh. Saudara Ouyang, karena kamu begitu ingin menaruh kebencian pada seseorang, ambillah sendiri dan jangan menyeretku ke dalam hal ini. Saya tidak punya niat untuk bersaing dengan klan Baili. Saudara Zuo, saya akan mengambil semuanya jika saya bisa bertarung. Lihat saja apa yang saya dapatkan. Ouyang Changqing mengalihkan pandangannya yang berbinar kepadanya. Kamu sendiri yang melihatnya. Betapa sombongnya orang-orang bodoh yang malang itu. Kata-kata mereka hampir menghancurkan hati ayah. Saya tidak bisa hanya menonton dan harus mendukung ayah saya dan para pahlawan negeri lain. Untuk menunjukkan cahaya kepada mereka. Dan saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dengan kekuatan saudara Zuo, hanya masalah waktu sebelum Anda menggantikan klan Baili yang arogan dalam menguasai dunia. Saya percaya padamu. Aku memanggilmu kakak sekarang. Masuk ke klanmu. Jadi sekarang kamu harus mengambil sikap. Lakukan ini dan saya akan mengikuti setiap kata Anda sampai tuntas. Apa yang Anda katakan? Zuo Fan menatapnya lama dan tajam. Perang terjadi di wilayah utara. Tempat kedua belah pihak memfokuskan kekuatan mereka. Sementara faksinya akan menggunakan 4 lahan kosong lainnya untuk berkembang. Sekarang dia punya kesempatan. Namun begitu semuanya beres, wilayah utara akan sulit dipengaruhi. Jadi dengan adanya Ouyang Changqing sebagai bos besar di wilayah ini akan menjadi pintu belakang yang bagus untuk memperluas cengkeramannya. Zuo Fan mengangguk dengan enggan. Sebaiknya aku berpijak di sini. Ouyang Changqing menyeringai. Akhirnya bisa bersikap sombong seperti yang dia inginkan terhadap reputasi orang lain. Semua ini juga bukan karena dorongan hati. Lahir dari pemujaan luar biasa yang dia lakukan di Zuo Fan. Sejak dia menyaksikan Zuo Fan menghancurkan 10 pangeran seperti bukan apa-apa. Dia tahu saat itu juga mengapa Ye Lin sangat menghormati Zuo Fan. Baik dalam kebijaksanaan atau keberanian. Zuo Fan memiliki segalanya untuk melawan kabut lama itu sekalipun. Tindakannya lebih seperti investasi. Dia menerima Zuo Fan sebagai seseorang yang mengguncang dunia dengan tindakannya. Dan Ouyang Changqing pasti ingin berada di sana untuk menikmatinya. Dia mungkin sombong,
Tapi tujuannya tinggi sejak muda. Untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Meski kelihatannya, dengan begitu banyak orang aneh di sekitarnya, hal itu terbukti sulit. Jadi dia memilih untuk tetap berpegang pada orang yang paling aneh. Untuk menguasai masa lainnya. Nah, itu taruhan yang bagus. Ouyang Lingtian menoleh ke arah Zuo Fan. Terengah-engah tetapi juga merasakan harapan muncul di hatinya yang hancur. Klan Baili tidak maha kuasa. Seseorang akan datang untuk melengsarkan mereka. Dan seseorang itu adalah Zuo Fan. Para Raja Pedang di atas tidak menyangkal ocehan Ouyang Changqing. Perlahan-lahan menganggukkan kepala mereka. Ya, bagus sekali. Nah, jika area pusatnya berada di atas daratan lain, maka kekuatan murid Gunung Iblis berada di luar dunia profan. Bahkan mengguncang kita. Itu sebabnya kami tidak akan membiarkan dia tumbuh. Bunuh dia. Baili Yuyun berteriak dan ketiganya menembak ke arah Zuo Fan. Ouyang Lingtian dan yang lainnya juga menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mengaum dan menghentikan mereka. Tuan Zuo, lari. Kami akan menghentikan mereka. Kamu sudah rusak. Raja Pedang mengejek. Kilatan guntur diikuti gemuruh datang entah dari mana. Siapa yang berani menyentuh ayah akan mati. Zuo Fan menyeringai. Kamu terlambat. Kiawer. Bab 1077, inilah klan terkuatmu. Ledakan. Petir ungu melintas di cakrawala. Melancarkan 3 serangan terhadap Raja Pedang sebelum mereka mencapai Zuo Fan. Mereka harus menjentikkan tangan untuk menghentikan sambaran petir yang mengenai mereka. Dan mereka mengerutkan kening saat serangan itu memaksa mereka mundur. Siapakah yang bisa mengeluarkan jenis petir yang sama dengan pedang sundering? Suara mendesing. Kiawer melintas di depan Zuo Fan. Terkikik. Ayah. Aku tepat waktu. Tidak. Kamu terlambat. Zuo Fan menyeringai dan mengangkat bahu sambil menggoda. Jika nanti kamu harus mengikis orang tuamu yang malang itu dari tanah. Kiawer menyeringai licik. Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Ayah punya begitu banyak kartu as sehingga ketiganya tidak akan bisa menyentuhmu. Siapa yang bisa mengatakannya? Mungkin saya sangat pelit sehingga saya tidak akan pernah menggunakannya. Kita masih harus mencapai laut utara juga dan harus digunakan jika terjadi malapetaka tertentu saja. Hahaha, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dan Kiawer tersenyum dan mengerutkan hidung imutnya. Ayah, itu remeh. Sementara mereka sedang bersenang-senang di sana antara ayah dan anak perempuannya. Sisanya hanya terkejut. Ouyang Changqing tersentak bangun. Hei, kakak Zuo, kanonamu. Apa? Kangenmu yang mengganggu itu. Sisanya tersentak melihat rindu muda itu karena tidak percaya. Dia tampak berusia sekitar 6 tahun tetapi dia baru saja menyerang 3 kali dengan kekuatan sekitar puncak Soul Harmony Stage. Seorang junior dengan kekuatan itu memang memiliki bakat yang luar biasa. Tapi apa jadinya dia? Masih seorang tuek namun memiliki begitu banyak kekuatan. Apa yang salah dengan dunia ini? Tim Ouyang Lingtian sama terkejutnya dengan tim lainnya. Memikirkan hal itu, mereka telah melihat Zuo Fan bersama putrinya. Tetapi dianggap sebagai tambahan dalam pikiran mereka. Tidak ada gunanya. Hanya sekarang mereka melihatnya sebagai ancaman nyata. Apakah semua orang di sekitar Zuo Fan adalah makhluk aneh? Sang Huan Feixiong mengalami yang terburuk. Dia masih ingat anak laki-laki yang dibawa Zuo Fan bersamanya di area tengah. Anak laki-laki yang sama yang meninju Sang Huan Feiyun begitu keras hingga dia menyemburkan darah. Sekarang dia muncul bersama seorang gadis. Apakah klan Zuo adalah sarang monster? Semua orang menatap Zuo Fan dengan heran. Zuo Fan melambai ringan. Meskipun merasa tidak perlu menjawab Ouyang Changqing. Kiawer, sekarang aku bisa tenang bersamamu di sini. Aku akan menyerahkan Raja Pedang padamu. Pastikan mereka tidak mengikuti dan berhati-hatilah. Sifat mereka bertentangan dengan sifatmu. Jadi jangan temui seni pedang sundering mereka. Jangan khawatir ayah. Aku tahu. Hehe. Kiawer menjentikkan kuncir kuda kembarnya saat dia berbalik untuk menatap sasarannya dengan rasa puas diri yang tak tertahankan.
Ayah bilang kalian bertiga tidak bisa melewatiku. Kecuali kamu ingin mati. Saya merasakan kemurahan hati surga terhadap hidup. Jadi saya akan memudahkannya bagi Anda. Jika kamu tidak mengalah, kamu akan hidup lebih lama. Dong. Pikiran semua orang meledak seperti drum karena gertakan misi muda itu. Tidak mampu memahami bagaimana seorang gadis kecil bisa begitu sombong. Kemudian mereka sadar. Benar. Seperti ayah seperti anak perempuan. Keduanya sangat sombong. Sementara reaksi selanjutnya adalah, apakah gadis itu gila? Dia mungkin berada di panggung harmoni jiwa di usianya yang sangat muda. Bisa dibilang sebuah keajaiban. Tapi betapapun keterlaluannya, dia bukan tandingan Raja Pedang. Akan sangat rugi bagi dunia ini jika permata seperti itu digigit dalam buayannya. Melihat gadis cantik yang berdiri tegak, dengan ekspresi perkasa di wajahnya, membuat Ouyang Lingtian dan yang lainnya merasa sangat disayangkan. Memberikan tatapan menyalahkan pada Zuofan. Kami dapat memahami bahwa anak tersebut gegabah, menjengkelkan, dan liar, karena itu adalah sifatnya. Tetapi Anda, sebagai ayahnya, seharusnya bertindak sesuai usia Anda dan tidak mengirim putri Anda sendiri ke kematiannya. Kenapa kamu mau melakukannya? Zuofan menjentikkan tangannya. Berjalan pergi. Dalam 15 menit kalian semua akan aman melalui susunan teleportasi saat aku mengantarmu. Saya juga ingin melihat sendiri bahwa Qingcheng telah pergi. Kakak Zuo. Kamu akan pergi dan meninggalkan keponakanku sendirian di sini. Ouyang Changqing cukup maju. Mula-mula memanggilnya kakak laki-laki dan sekarang memperlakukan Kiawer sebagai keponakannya. Semua melekat padanya seperti lem. Zuofan menatapnya lalu terkekeh. Anak itu sungguh tidak punya rasa malu. Sama sepertiku. Di masa-masa buruk klan Luo, dia sangat ingin mendapatkan dukungan untuk itu. Jadi dia menggunakan taktik yang sama pada Long Jiu dari Paviliun Naga Terselubung. Meskipun dia mungkin tidak menemukan siapapun dari dunia fana yang layak mendapat perhatiannya. Saat itu dia terlalu miskin dan tidak berdaya untuk tidak menjadi saudara angkat dengan pilihan terbaiknya untuk mempercepat rencana pengembangannya. Kurangnya kesopanan itulah yang membuat klan yang sama berubah menjadi faksi besar seperti saat ini. Melihat ke arah Ouyang Changqing, Zuofan memandang dirinya sendiri dan tersenyum. Saudara Ouyang, bukankah kamu menyebut klan saya sebagai yang terkuat? Kalau begitu lihat saja kekuatan klan Zuo. Aku merasa tidak pantas jika aku sedang berbicara dengan beberapa Raja Pedang. Menyerahkannya pada anak-anak. Hahaha. Semua orang terkesiap. Mata mereka besar. Bung. Mulutmu cukup bagus. Anda boleh pamer. Ya. Tapi itu berlebihan. Mengirim seorang gadis berusia 6 tahun untuk berurusan dengan Raja Pedang. Apakah klanmu sekarang terdiri dari dewa? Selain Zuofan, yang sedang berjalan santai, yang lain terpaku di tempatnya. Semua menatap Kiawer yang imut dengan skeptis. Mereka terlalu penasaran bagaimana anak itu bisa melawan 3 Raja Pedang di tahap harmoni jiwa. Mereka ingin menguji batas kemampuannya dan kesombongan liar Zuofan. Ouyang Lingtian dan 2 orang lainnya sedang menggenggam pedang suci mereka. Siap untuk menyerang juga. Jika Kiawer tidak bisa mengatasinya, mereka akan melindunginya. Sungguh memalukan untuk ditanggung. Melihat seorang anak berusia 6 tahun sekarat demi melindungi orang-orang tua ini. Kebanggaan mereka dipertaruhkan di sini. Para Raja Pedang juga sama tegangnya. Meski tidak pernah mempertimbangkan Kiawer sejak awal. Setelah melihatnya berada di tahap harmoni jiwa dari 3 serangan petir, mereka tidak lagi peduli. Mereka hanya memperhatikan Zuofan. Saudara Yun. Rencananya adalah mengambil kepala anak itu untuk mendapatkan pujian. Tapi kemudian ketiga kakek tua ini datang untuk memberi kita pedang mereka. Membawa mereka ke Patriark juga akan memberi kita pujian yang lebih besar. Mungkin Patriark bahkan akan mengizinkan kita memilikinya setelah dia selesai mempelajari seninya. Maka kita akan menjadi satu-satunya di antara 9 Raja Pedang yang menggunakan pedang dewa. Tidak ada yang bisa menandingi kita. Hehehe.
Seorang Raja Pedang berbicara kepada Bai Yuyun, yang mengangguk dan berteriak, "Tunggu apa lagi? Bunuh mereka dan ambil pedangnya." Para Raja Pedang tertawa dan pergi ke arah Ouyang Lingtian dan Zuo Fan, penuh kegembiraan atas prospek masa depan yang gemilang. Kiaoer bahkan tidak pernah mendaftar sebagai target mereka. Ouyang Lingtian menjadi serius, menjentikkan pedangnya dan mengarahkannya ke arah Raja Pedang yang akan datang. "Ayo, kamu harus mencabut pedang kami dari tangan kami yang dingin dan mati. Bukankah itu sudah jelas? Kami datang untuk melakukan hal itu." Hahaha, Bai Yuyun terkekeh, memfokuskan energi pedangnya, melayang dan melayang. Dia melambai dan kilat menyambar, menimbulkan ketakutan pada semua orang saat energi pedang terbelah menjadi 3 dan ditembakkan ke arah mereka. Alis ketiganya bergetar, keringat mengucur di alis mereka. Mereka menggunakan pedang ilahi mereka untuk memblokir, mengertakkan gigi dan bersiap untuk menyerang. Ledakan terdengar akibat benturan tersebut, tapi tidak dengan pedang mereka. Itu adalah seberkas energi emas yang ditembakkan ke 3 energi pedang. Bai Yuyun tersentak. Apa itu? Ledakan. Dia tidak punya waktu untuk memahaminya saat api emas yang mengamuk melonjak dan membuat lubang besar di langit. Cahaya keemasan dan 3 energi pedang berbenturan dalam ledakan yang mengerikan, mewarnai langit menjadi keemasan dengan nyala api yang membakar. Gelombang kejut menyebar kemana-mana sejauh ribuan mil, membakar apapun hingga hangus. Ouyang Lingtian dan 2 orang lainnya mempunyai pedang suci untuk melindungi mereka. Namun kekuatannya begitu besar hingga mereka masih terbatuk-batuk darah. Darahnya tidak pernah menyentuh tanah, terbakar di udara sebelum mencapainya. Hanya Kiaoer yang tersenyum. Ekor kembarnya bergoyang karena gelombang panas. Tidak terpengaruh. Zuo Fan tidak pernah menoleh ke belakang, pergi sambil menyeringai. "Inilah klan terkuatmu." Hahaha. Bab 1078, Penyergapan yang tak terhentikan. Celaka. Api keemasan yang membakar memenuhi langit. 3 pria tiba-tiba terlempar ke samping, patah dan hancur. Bahkan rambut hitam mereka hangus saat mereka semua batuk banyak darah. Akhirnya menstabilkan kondisi mereka. Raja Pedang tampak pucat pasi. Rasa percaya diri dan seringai mengejek mereka terhapus dari wajah mereka. Tampak panik dan kaget melihat kobaran api emas dan pada gadis manis lugu di belakangnya. Hanya senyuman gadis berusia 6 tahun ini yang tampak seperti senyuman setan bagi mereka. Tidak peduli betapa terkesannya mereka terhadapnya sebelumnya. Mereka masih tidak percaya dia akan menjadi begitu kuat. Satu serangan membuat mereka terjatuh kembali karena luka. Ini tidak mungkin. Mata bergetar, hati bergetar. Neraka emas terpantul di wajah mereka yang ketakutan, mengubah kaki mereka menjadi jeli dan merampas seluruh keberanian mereka. Mereka didorong mundur, ketiganya, dan diberi luka-luka. Beberapa kali lagi dan mereka akan menghembuskan nafas terakhir. Bahkan para Raja Pedang sekalipun. Benda itu adalah mesin pembunuh. Hancurkan Bali Yuyu karena tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Laporannya jauh di belakang kenyataan. Jika nona itu sangat tangguh, bagaimana dengan si besar? Hati ketiganya tenggelam. Tidak ingin menempuh jalan itu. Hahaha. Dapatkan kekuatanku. Kiaoer menggoyangkan alisnya dengan bangga dan tertawa ketika api emas menyala di depannya. Dengarkan dan dengarkan baik-baik. Itu hanya peringatan. Ambil 1 langkah lagi dan aku akan menjawabnya. Jantung ketiganya berdegup kencang. Mundur selangkah karena ketakutan. Keluarga kekaisaran dari daerah pusat akan terbelalak karena terkejut. 3 Raja Pedang yang hebat dan kuat akhirnya ketakutan dan gemetar ketakutan di hadapan seorang anak kecil. Kenyataannya adalah, gadis itu sangat berbahaya sehingga bahkan Raja Pedang pun tidak bisa mengganggunya. Rahang Ouyang Changqing menyentuh lantai, menjadi mati rasa karena syok. Dia harus melihatnya untuk mempercayainya. Anak itu sangat mematikan sehingga dia bisa menghancurkan Raja Pedang dengan setiap serangannya. Berdiri di sana membeku karena terkejut. Ouyang Changqing membutuhkan waktu lama untuk kembali ke dunia nyata. Dia mencambuk kepalanya ke arah Zuo Fan dan tergagap.
Kakak Zuo, apakah semua anggota klanmu seperti itu? Apa yang membuatmu begitu mengerikan? Tidak mengerikan, tapi klan terkuat, bukan? Zuo Fan menyeringai. Saudara Ouyang, kamu bilang klanku adalah yang terkuat. Dan meskipun aku tidak suka pamer, terkadang kamu harus mengambil sikap. Bukankah semua orang akan menganggap kata-katamu seperti menyombongkan diri? Hahaha. Serahkan saja ini pada Kiawer. Kamu sebaiknya bergegas dan menjaga ayahmu untuk meninggalkan tempat ini. Di sini sama sekali tidak aman. Dengan senyum lebar, Zuo Fan terus berjalan, memamerkan punggung lurusnya. Ouyang Changqing merasa kagum saat dia bergumam. Sial, aku membuat taruhan yang benar. Klan Zuo keterlaluan dan sekarang saya siap untuk masuk. Hahaha. Pandanganku ke depan adalah yang terbaik. Lupakan orang tuaku. Baru sekarang dia teringat bagaimana ledakan dahsyat sebelumnya membuat ketiga senior itu terbang. Kejutan dari kekuatan super konyol Kiawer membuatnya terkesima sampai sekarang. Akhirnya menyadari kenyataan bahwa ayahnya membutuhkan bantuan. Ketiga lelaki tua itu terpuruk di tanah yang terbakar sambil mengedipkan mata pada api emas dan pada Kiawer. Bahkan melupakan luka-luka mereka. Mereka berada dalam kondisi yang sama dengan ketiga Raja Pedang. Selain kaget, mereka lebih kagum. Sebenarnya ada sesuatu yang sangat gila di dunia ini yang mampu dilakukan oleh seorang gadis berusia 6 tahun dari ayah. Ini bukan waktunya untuk melongo. Tidak dengan luka-lukamu. Kakak Zuo ingin kita pergi. Jadi ayo pergi. Ouyang Changqing bergegas mendekat dan menarik tangan Ouyang Lingtian ke bahunya. Yang lain mendengar teriakannya dan akhirnya bereaksi. Lalu pergi kedua orang lainnya untuk membantu mereka. Namun ketiga lelaki tua itu masih belum sadar. Tidak mampu memproses apa yang baru saja terjadi. Mata menatap kosong ke arah Kiawer. Seseorang selalu berada di atasmu. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan perkataan ini pada diri mereka sendiri. Tidak ada yang terkuat di dunia ini dan mungkin ada orang yang lebih baik dari Anda. Pria perlu mengetahui rasa hormat dan tidak sombong. Ketiganya dibawa pergi sambil menghela nafas dengan kepala menunduk. Mereka adalah yang terkuat di negeri mereka. Di puncak dunia. Dengan hanya pedang tak terkalahkan yang berdiri di atas mereka. Mereka semua adalah laki-laki yang beradab. Namun terus-menerus dipengaruhi oleh status mereka membuat mereka mengembangkan harga diri yang tidak sehat dan mengabaikan orang lain. Mereka hanya melihat pedang tak terkalahkan sebagai lawan sebenarnya. Kiawer sekarang menunjukkannya. Menamparkan mereka dengan keras hingga bangun. Ada banyak sekali pahlawan muda di luar sana. Bahkan melebihi apa yang bisa dicapai oleh peninggalan lama ini. Tin Wu Qingqiu menatap Kiawer untuk terakhir kalinya sebelum menyadari bahwa Putri Zuo Fan memang memiliki kekuatan untuk memblokir Raja Pedang. Sekalipun mereka bingung dan terkejut, mereka tidak bisa salah mengartikan rasa aman yang mereka rasakan. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka menyeret ketiga senior itu setelah Zuo Fan. Yelin melangkah lebih bersemangat, menyusulnya, dan berbisik, "Kakak, apakah Kiawer menggunakan pil nafas naga?" "Ya, berapa banyak yang kamu punya? Jika dia menggunakan semuanya, maka tidak ada yang bisa menghentikan mereka." "Tenang, leluhur naga memberinya 10. Aku yakin 3 sudah cukup untuk mencabik-cabik Raja Pedang itu." Zuo Fan menyeringai percaya diri. Yelin tersentak dan tersentak. Banyak sekali. Guru sedang bermain favorit. Dia hanya memberiku sepasang terakhir kali dan sekarang dia hanya memberikan 10. Selain itu, mereka bahkan lebih kuat. Dan dia bahkan mengatakan pil nafas naga sangat menguras tenaganya. Pembohong. Ini menunjukkan dia lebih peduli pada gadis itu daripada aku. Saya rasa tidak karena saya memprovokasi dia untuk memberikannya dan misi kita kali ini terlalu berbahaya. Leluhur naga baru saja memberi kita sedikit sesuatu untuk dipersiapkan menghadapi apapun yang menghadang kita. Berbahaya. Kakak laki-laki. Bukankah kamu terburu-buru menutup terowongan angin dunia? Mengapa Anda datang ke wilayah utara? Bisa saya bantu? Kemungkinan besar tidak. Zuo Fan menggelengkan kepalanya.
berubah menjadi serius. Sejujurnya, saya datang ke Laut Utara untuk menemukan Heaven Siling Xiao. Tapi kemudian aku mendengar dia memiliki temperamen yang buruk. Memperlakukan manusia seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutannya. Jadi aku bersiap-siap. Anda tidak bisa terlibat. Semakin kita berada di hadapan binatang suci itu, kemungkinan terburuknya akan terjadi. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan hidup Anda. Saya harus mendengarkannya dan melihat apakah saya bisa membuatnya bekerja sama. Mengingat kekuatan tuannya, Yelin mengangguk mengerti. Lalu menghela nafas dan menyerah. Jadi, tim meninggalkan mereka dalam perawatan Kiawer saat mereka bergerak dengan cepat untuk susunan teleportasi. Para Raja Pedang melihat melalui dinding api emas dengan cemas dan mengertakkan gigi. Untuk mencapai mereka, pertama-tama mereka harus melewati Kiawer dan senyuman dinginnya. Meskipun mereka merasa sedikit takut, gadis itu keterlaluan. Tapi masalahnya adalah ayahnya. Seberapa kuat dia? Jika dia lebih kuat darinya, maka keadaan kita akan lebih buruk. Mengejar tidak terdengar menyenangkan saat ini. Terkutuklah kamu, Baili Yuyu, dan laporan busukmu. Kami semua mengurus urusan kami sendiri dan akan tetap seperti ini daripada menyinggung pasangan monster ini. Sekarang semua sarung tangan sudah dilepas. Kita harus menyelesaikannya sekarang atau menderita nanti. Tapi bagaimana kita melakukan itu? Mereka mengerutkan kening dan menyalahkan Baili Yuyu, mengutuknya ke surga. Suara mendesing. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan sesosok tubuh tinggi menjulang di atas mereka dari belakang. Suara tua dan gemuruh menggetarkan udara. Apa yang terjadi? Mengapa terjadi keributan yang begitu besar? Kepala keluarga. Dengan gemetar, Raja Pedang segera berbalik dan membungkuk. Salam, Patriark. Bab 1079, sulit diblokir. Suara mendesing. Pedang tak terkalahkan melintas di depan ketiganya dengan mata dingin. Apa yang terjadi di sini? Laporan, Patriark. Kami menghentikan kelompok 3 pengguna pedang Dewa Zuofan dan Ouyang Lintian. Ketiganya tegang dan menjawab sekaligus. Jenggot Baili Yutian bergetar, tapi kemudian menyeringai. Bagus sekali. Kepala dan pedang yang kuinginkan berkumpul di satu tempat. Nah, di mana mereka? Kabur. Wajah ketiganya berkedut. Merasa khawatir saat mereka melirik Baili Yutian yang gemetaran. Wajahnya berubah saat dia meraung. Lari. Bagaimana mereka bisa kabur begitu saja? Karena. Dan kenapa kamu masih berdiri di sini seperti orang bodoh dan tidak mengejar mereka? Baili Yutian memotong kegagapan mereka saat dia terus mengamuk. Ketiganya saling memandang dengan tatapan pahit. Ketika Baili Yuyun akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk menunjuk ke arah Kiawer. Patriark, kami mengecewakanmu. Mampir ke gadis kecil ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong tunjukkan keringanan hukuman. Patriark, seorang gadis kecil. Baili Yutian menyipitkan matanya, mengamati Kiawer. Jadi ini yang kamu katakan menghalangimu? Ya, Patriark. Dia selalu bersama Zuofan itu. Sikapnya yang lugu, imut, dan gembira hanyalah kedok nyata. Bang! Baili Yuyun dan 2 orang lainnya mendapati diri mereka terlempar oleh pelepasan kekuatan yang sangat besar secara tiba-tiba. Bahkan saat dia berbicara, mereka berdarah sekali lagi, terbatuk-batuk dan pucat. Mata Baili Yutian membara karena amarahnya. Saya tidak butuh alasan. Kamu hanyalah sampah bahkan jika seorang gadis kecil menghentikanmu. Ya. Ketiganya menerima kritik itu dengan membungkuk dalam-dalam. Baili Yutian mengalihkan perhatiannya ke Kiawer, menunjukkan senyuman dingin. Hahaha. Gunung Iblis bukanlah kebohongan kosong yang kukira. Memang ada benarnya. Misi. Kamu benar-benar mampu menghentikan ketiga orang ini. Meskipun mereka kurang lebih sampah. Lebih baik percaya. Kiawer mengejek dan mengangkat wajah imutnya dengan kebanggaan yang berlebihan. Ketiganya tidak tahu alasan jadi aku hanya meluruskannya. Orang bodoh tua. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lenyaplah dari pandanganku. Ayah bilang tidak ada di antara kalian yang bisa melewati batas ini.
Atau apa? Baili Yutian tersenyum. Kiawer menyeringai. Matanya berkedip dingin. Apa yang akan aku lakukan pada kakek tua sepertimu adalah mengkremasimu. Mulutmu cukup menarik. Baili Yutian menggelengkan kepalanya, memberikan tatapan mencemooh dan tersenyum. Dia hanya berjalan menuju api emas. Selangkah demi selangkah. Seperti sedang berjalan-jalan. Misi. Kamu orang pertama yang berbicara seperti itu kepadaku sejak aku memulai perjalananku. Kalau begitu tunjukkan padaku. Keterampilan apa yang kamu miliki untuk mendukung rasa percaya diri yang berlebihan itu? Hahaha. Baili Yutian tertawa, melepaskannya saat tubuhnya mendekati Kiawer. Kiawer menatapnya. Wajahnya mengeras. Lalu tangannya memancarkan bola api emas. Udara yang penuh kekerasan dan destruktif yang ditimbulkannya menunjukkan kematian dan kengerian. Orang tua bodoh. Kamu yang memintanya. Anda hanya menyalahkan diri sendiri karena berakhir berkeping-keping karena bersikeras melewati batas. Tidak ada batas yang tidak dapat dilewati. Yang ada hanyalah kekuatan untuk melewatinya. Melirik bola di tangan Kiawer dan merasakan kekuatannya. Baili Yutian mula-mula takjub lalu bersemangat saat dia mempercepat langkahnya. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatan Kiawer. Jadi itulah yang membuat ketiga orang bodoh itu memakan kotoran. Hahaha, tidak buruk sama sekali. Saya bisa merasakan aliran listrik keluar darinya. Meski itu bukan milikmu, Nona. Tapi memilikinya membuktikan bahwa Gunung Iblis lebih dari yang terlihat. Saya sangat berharap bisa bertemu dengan ahli Gunung Iblis sejati. Itu akan membuat kematian menjadi sepadan. Oh, kamu akan melihatnya baik-baik saja. Sekarang juga. Mata Kiawer berkilat dan pil nafas naga bersiul di udara untuk Baili Yutian. Ledakan. Cahaya keemasan melesat seperti permulaan. Menghantam Baili Yutian dengan kecepatan tinggi. Diikuti dengan ledakan dahsyat. Tidak seperti ledakan sebelumnya. Yang mengguncang dunia sejauh ribuan mil. Neraka emas melepaskan gelombang kejut yang menghancurkan setengah dari sekte terang laut dan menghancurkan monumen-monumen nyata yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sedangkan untuk pedang tak terkalahkan yang perkasa itu sendiri. Pedang itu tertelan oleh amukan api. Para raja pedang tersentak panik. Patriark, tidak ada jawaban. Membuat tubuh ahli tua itu terasa tenggelam karena gempuran api. Para raja pedang terpuruk karena terkejut. Kiawer terkikik dan mengejek. Itulah yang kamu dapatkan jika mendorongnya. Dan dia masih terus menemui ahli sejati Gunung Iblis. Bahagia sekarang. Saya tidak lain adalah ahli Gunung Setan. Jadi istirahatlah. Hehehe. Hahaha. Setiap ahli sejati di luar sana dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengubah dunia sesuai keinginan mereka. Sebuah suara tua yang meremehkan bergema dari kobaran api. Nona, Anda memiliki bakat yang bagus. Bakat untuk menjadi ahli yang hebat. Namun sayang sekali, Anda masih jauh dari menjadi salah satu dari mereka. Karena Anda masih kekanak-kanakan menggunakan kekuatan orang lain. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang bisa dilakukan oleh seorang ahli sejati. Gemuruh. Tiba-tiba petir menyambar dan gelombang pedang ganas melintasi langit dan membelah api. Pedang tak terkalahkan muncul di depan mata. Meluangkan waktu saat dia berjalan keluar. Santai seperti sebelumnya. Dengan setiap langkah, suara gemuruh bergema. Api emas itu hancur dengan ledakan yang tiba-tiba saat petir ungu bergemuruh tinggi di atas. Merobek api emas sampai tidak ada yang tersisa. Neraka segera berubah menjadi badai petir ungu. Baili Yutian kemudian menjadi penguasa badai ini. Dengan dia di sini, api emas tidak akan pernah menyala lagi. Kepala keluarga. Para raja pedang bersorak. Kiawer gemetar. Menatap lelaki tua itu dengan tidak percaya. Tidak mungkin. Pil nafas naga leluhur naga tidak melakukan apapun. Apa dia? Pil nafas naga. Hahaha. Itukah yang kamu lempar? Mata Baili Yutian bersinar karena haus darah. Langkahnya terukur saat dia mendekati Kiawer. Mainan ini cukup bagus untuk menghadapi Raja Pedang. Itu bahkan membuatku berkedut. Hahaha.
Sudah berapa tahun sejak seseorang berhasil membuatku mati rasa. Sekarang saya sangat penasaran siapa yang membuat pil nafas naga ini. Meski sehebat apapun, itu tetaplah sebuah penopang. Sementara para ahli sejati menggunakan kekuatan yang tak ada habisnya dari dalam. Itu yang mau aku lawan. Bukan anak kecil yang lempar mainan ke aku. Jadi saya tanya lagi Nona. Apakah Gunung Setan punya ahlinya? Hahaha. Alis Kiao bergetar. Menatap tajam ke arah pedang tak terkalahkan yang semakin besar saat dia mendekat. Dia tersentak ke belakang secara refleks. Tangannya memegang pil nafas naga lainnya. Baili Yutian memperhatikan dan menggelengkan kepalanya. Nona, jadi kamu memilih untuk mengabaikanku. Sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan mainan seperti itu. Suara mendesing. Kiawer melemparkan pil nafas naga kedua dan memotongnya. Kalau begitu, cicipi lagi, kakek tua. Bab 1080, Batasan. Ledakan. Ledakan hebat lainnya mengguncang langit. Dengan kobaran api melonjak tinggi di atas. Dari pil nafas naga kedua milik Kiao yang dia lemparkan ke Baili Yutian. Sayangnya, hasilnya sama seperti pertama kali. Setelah kilatan petir, api segera padam. Hanya kilat yang tersisa, menyambar di langit. Sebuah himne untuk kedatangan seorang penguasa. Baili Yutian tidak memiliki rambut yang salah. Meluangkan waktu untuk berjalan lebih dekat ke gadis manis dengan seringai di wajahnya. Nona, apa yang Anda dapatkan mungkin dapat menghentikan orang lain. Tetapi saya sendiri tidak akan pernah. Dapatkah Anda mengetahui alasannya? Hahaha. Karena aku jauh lebih kuat. Setiap hukum, batasan, aturan di dunia ini tidak berarti apa-apa bagi orang yang benar-benar kuat. Seperti aku. Kiawer menggigil. Tampak kaget dan tersandung ke belakang. Dia telah kehilangan kepercayaan dirinya dan sekarang tenggelam dalam ketakutan. Kekuatannya tidak manusiawi. Seperti binatang suci. Tapi lebih seperti anak muda. Yang belum dewasa. Terlepas dari itu, Kiawer masih merasa sedih melihat penyimpangan seperti itu terjadi di dunia ini. Selain ayah tercintanya, tentu saja, setidaknya Zuofan mendapat warisan penguasa. Sementara dia, mata Kiawer membelalak, menatap tajam ke arah langkah tegas yang masuk dengan tatapan bingung. Atau mungkin orang bodoh tua ini memahami esensi Sword Sovereign. Semuanya masuk akal sekarang. Mengapa pedang tak terkalahkan begitu kuat dibandingkan dengan Raja Pedang lainnya? Dia telah menyentuh inti ilmu pedang Sword Sovereign. Setelah mempelajari dasar-dasarnya, bahkan Zuofan pun tidak bisa melampaui itu. Dia lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Mengambil setiap warisan yang dia dapatkan untuk uji coba dan tidak menggali lebih dalam nilai-nilai inti warisan tersebut. Sedangkan untuk Invincible Sword, dia hanya memiliki ilmu pedang Sundering Sword dan bahkan itu hanya sebagian kecil dari Sundering Sword. Namun, hal ini terbukti cukup untuk membawanya ke puncak kekuasaan dalam domain ini. Zuofan dan Invincible Sword. Keduanya mempelajari jalur Sovereign. Namun siapa yang akan menjadi pemenang? Baik dengan pendekatan luas atau pendekatan terfokus, masih harus dilihat. Meskipun fakta telah memberikan keseimbangan yang menguntungkan Zuofan, dia telah melebarkan pandangannya sementara Invincible Sword memfokuskannya. Menjadikannya salah satu alasan utama untuk mengejar pedang suci lainnya. Dia mempelajari semua seni pedang Sundering yang harus diberikan padanya. Dan untuk melangkah lebih jauh, dia membutuhkan seni lain untuk mengatasi stagnasi ini. Kiawer telah kehilangan ketenangannya yang berharga. Telapak tangannya terasa lembab. Dia kemudian tahu bahwa dia tidak menghadapi seorang kultivator biasa, tetapi Zuofan masa depan. Adapun kapasitas pertumbuhan Zuofan, dia mendasarkannya pada nenek moyang naga yang menggambarkan masa depan Zuofan yang tak terbatas. Warisan Sovereign adalah sebuah hal yang sangat besar. Bahkan dengan persepsi yang buruk, Anda masih bisa unggul dari kebanyakan orang. Ini berlipat ganda untuk Invincible Sword dan Zuofan. Para jenius budidaya yang belum pernah dilihat dunia. Ditambah lagi dengan warisan penguasa.
maka mereka akan menjadi sesuatu yang menjadi perhatian para binatang suci. Kiawer memiliki pil nafas naga kecil yang diberikan nenek moyang naga kepadanya untuk perlindungan. Tapi itu terbukti hanyalah tipuan ruang tamu sebelum seseorang menguasai seni pedang sundering lengkap dari pedang sundering. Aku akan menghabisimu. Kiawer gemetar keras, menatap pria yang mendekat. Dan 5 pil nafas naga muncul di tangannya sebelum melemparkan semuanya ke arahnya. Ledakan. Yang pertama melepaskan api setinggi langit saat bersentuhan dengan pedang tak terkalahkan. Sebelum neraka emas mengalami nasib yang sama 2 kali terakhir. Pil nafas naga kedua meledak, melepaskan ledakan besar lainnya. Gelombang api kedua tumpang tindih dengan gelombang pertama, menelan Baili Yutian sepenuhnya. Kemudian datanglah 3 yang terakhir, melemparkan neraka demi neraka ke Baili Yutian. Petir ungu menyambar tanpa henti untuk menyebarkan api. Tapi 5 kobaran api memang terlalu berlebihan. Bahkan di bawah sambaran petir yang terus-menerus dari langit, apinya tidak pernah padam. Ketiga Raja Pedang menjadi semakin sedih sekali lagi karena khawatir. Terlepas dari itu semua, langkah kaki Baili Yutian tidak pernah goyah. Masih terus berjalan. Namun sedikit kerutan masih terlihat. Ah! Teriakan tiba-tiba datang darinya, melepaskan seluruh kekuatannya. Saat 5 gelombang api yang membakar hendak mengepungnya. Ledakan bergema saat petir menyambar dari dalam, merobek api. Petir mengerikan itu menyambar dan melubangi neraka. Membantu petir yang datang dari atas menyerangnya dari luar hingga tidak ada api emas yang tersisa. Para Raja Pedang tersentak, tidak mau mempercayai apa yang mereka lihat. Kekuatan Patriark melebihi kekuatan dunia. Baili Yuyun melirik kedua orang lainnya. Suaranya bergetar. Ahli Genesis Stage lainnya mengandalkan kekuatan dunia untuk kekuatan mereka. Bahkan kami, Raja Pedang, pun demikian. Namun Patriark, ya, Raja Pedang lainnya mengangguk. Ada yang mengatakan kekuatan dunia ada batasnya. Jika seseorang berhasil mengatasinya, mereka akan mampu menghancurkan dunia. Saya selalu menganggapnya sebagai mitos. Bagaimana mungkin dunia mempunyai batas? Sekarang saya tahu bahwa Patriark telah mencapai ranah ini. Itu tidak terbayangkan. Kita semua melihat bagaimana kekuatan dunia nyaris tidak mampu memadamkan kobaran api yang tebal. Namun kekuatan Sang Patriark sendiri membelahnya. Bukti apa lagi yang ada? 2 lainnya mengangguk. Mata mereka bersinar karena kegembiraan. Merupakan kebanggaan bagi klan mereka bahwa pedang tak terkalahkan memang yang terkuat di 5 negeri. Bahkan dunia pun tidak bisa menghentikannya. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan dunia tidak ada batasnya. Cakupan domain inilah yang memiliki batas. Batas yang bahkan tidak bisa disentuh oleh Raja Pedang. Tapi Baili Yutian melakukannya. Itu adalah bukti kuat bahwa dia telah melampaui wilayah fana dan tidak dapat lagi diklasifikasikan seperti itu. Wilayah fana hanyalah sebuah dimensi, susunan, yang dibentuk oleh penguasa surgawi, sehingga memiliki batasnya. Tapi seperti yang dikatakan Baili Yutian, kekuatan yang cukup bisa menghancurkan batasan itu. Dia datang sebelumnya, tapi hanya menyelidikinya, tidak mampu memahami seluk-beluknya. Dia masih tidak tahu bahwa dia termasuk di antara sedikit orang di wilayah fana yang memenuhi syarat untuk memasuki domain suci. Angin kencang menyapu area tersebut, dan debu hitam berterbangan kemana-mana. Baili Yutian berdiri di udara dan tersenyum penuh kemenangan. Nona, 5 pil nafas naga bisa saling tumpang tindih. Tapi sayangnya pil tersebut tidak bisa digabungkan menjadi satu serangan. Sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan seorang ahli sejati. Bagian tengah, yang menghubungkannya, adalah kelemahan terbesar. Jadi tidak peduli berapa banyak yang kamu lempar ke arahku, mereka tidak akan bisa. Baili Yutian menyatakan dengan sombong, seperti sedang mengajar seorang anak kecil. Tetapi kemudian mendapati bahwa penontonnya tidak ada di sana untuk menghibur bakat dramatisnya. Si Tuep itu licik. Patriark, dia melemparkan 5 pil nafas naga bukan untuk mengalahkanmu, tetapi untuk melarikan diri.
Baili Yuyun muncul dan berseru, "Pa!" Tamparan keras itu membuatnya terguncang. Dan Baili Yutian menggonggong, "Kamu pikir aku tidak tahu itu? Jangan hanya berdiri di sana. Pergi dan temukan dia. Saya menginginkan Zuo Fan dan 3 pedang dewa. Tetapi sekarang saya juga menginginkannya. Dia pikir dia bisa mempermainkanku. Aku akan menunjukkan padanya arti sebenarnya dari kekuatan." Ya, mereka semua membungkuk serentak, mengikuti perintahnya. Sementara itu, geng Zuo Fan sedang melaju kencang ketika mereka mendengar keributan keras di belakang yang menarik perhatian mereka. Mereka tersentak saat melihat api emas. Bagaimana gadis kecil itu bisa begitu kuat, dan di usia yang begitu muda? Nyala api hampir tidak bertahan selama beberapa detik sebelum petir ungu memadamkannya. Ouyang Lingtian berseru, pedang tak terkalahkan." Itulah kekuatannya saat menggunakan kekuatan dunia. Dia menyusul. Akankah gadis muda itu mampu menghentikannya? "Hei ayah, jangan khawatir. Klan Zuo kami adalah yang terkuat yang pernah ada. Seorang anak kecil bisa menangani 3 raja pedang yang buruk. Jadi pedang tak terkalahkan tidak mungkin punya peluang melawan nona muda klan kita." "Hehehe," Ouyang Changqing melambai meremehkan. Wajah Ouyang Lingtian berkedut. "Nah, kau pasti berpindah kam dengan cepat. Tidak menungguku mati sebelum melepaskan sejarah dan leluhurmu. Apa yang kamu katakan?" "Ayah, saya tetaplah Ouyang dan tidak meninggalkan leluhur saya. Itu hanya menunjukkan rasa hormat kepada kakakku. Kakakku Zuo dan aku akan melakukan hal-hal besar bersama. Bukankah itu sangat mulia?" Ouyang Lingtian memutar matanya, berubah menjadi serius saat dia melirik ke arah Zuo Fan. Karena dia berasal dari sekte Si Bright, putranya akan menjadi penerus sekte tersebut. Meskipun Zuo Fan begitu luar biasa, seorang yang giat, dia menunjukkan potensi dan janji yang luar biasa. Agar putranya mengikutinya mungkin bukan ide yang buruk. Secara keseluruhan, ini adalah pelanggaran aturan sekte. Meskipun Ouyang Lingtian menutup mata, siapapun akan berusaha untuk tumbuh. Dan hanya orang bodoh yang buta terhadap prospek yang tidak diikuti Zuo Fan. Meski begitu, Murong Sue sepertinya selalu menentangnya. Pengecut tak berdaya. Jatuh cinta pada iblis. Ledakan. Sebuah ledakan besar datang dari belakang saat itu. Dengan cahaya keemasan mencapai tinggi di langit. Sebelum segera tertutup warna ungu, Zuo Fan gemetar, berhenti sejenak. Tidak ada gunanya terburu-buru. Kiawer tidak bisa menahannya. Bersiaplah untuk bertarung. Bersambung.